Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa. Saya Hidrohin Sabarudin, biasa dipanggil Doing. Kali ini akan mengupas salah satu daerah tinggi. Kalau dulu dikatakan itu dataran tinggi. Kalau dikatakan pegunungan, tidak seperti gunung-gunung yang di Jawa. Saya katakan aja Bukit Keker. Misteri Bukit Keker. Ada apa sebetulnya di daerah atau Bukit Keker ini? Mari lembar per lembar beberapa pengalaman dari orang-orang terdahulu. Bahkan ada salah satu guru sepuh perguruan pencaksilat Jokotole itu namanya almarhum Pak Marjuki, pernah mengalami ritual. Dalam hal ini beliau bermunajah di salah satu goa yang namanya Goa Pelanangan. Ada apa di goa itu? Akan saya kupas satu persatu. Yang menarik dalam hal ini adalah beberapa anggapan. Ada yang menganggap pegunungan atau gunung atau Bukit Keker itu adalah tempat yang betul-betul sakral. Ya, memang benar. Tapi berdasarkan secara ilmiah, kalau di sana dikatakan masanya, jadi masa megalitikum atau megalit, karena ada salah satu pernyataan yang menyatakan di sana itu adalah situs megalit, tidak. Dan bukan. Kalau situs megalit berdasarkan masanya, kita ketahui bersama. Kalau di sana dikatakan petilasan, iya. Dikatakan punden, tidak. Karena apa? Tidak ada makam kuno di sana. Di sana yang ada adalah petilasan. Kalau petilasan oke, saya menerima. Ada dua nama Potrekoning yang menyebabkan perbukitan Keker itu begitu berarti untuk next generation-nya. Yang pertama, Bendorogung atau ibundanya Raden Segoro. Itu orang Madura menyebutnya Potrekoning. Karena apa? Kalau menurut saya berdasarkan beberapa cerita dan beberapa manuskrip, yang jelas mesti orangnya putih atau kuning atau langsat gitulah. Entah itu perpaduan dari bangsa perjalanan hidup manusia, percampuran ras demi ras. Karena menurut penuturan dari Pak Gunadi yang dari Balar Yogyakarta menyatakan bahwa bangsa yang ada di Madura ini adalah bangsa dari Austronesia. Kita ketahui bersama, bangsa Austronesia itu melakukan perjalanan dari ujung pojok Tiongkok sana, kemudian dari Australia, sehingga masuknya lewat Madura itu melalui pesisir utara. Dan menyebarnya melalui pesisir selatan. Oke lah. Dalam beberapa catatan dikatakan bahwa Gunung Keker saat itu mungkin masih terendam. Jadi tidak setinggi sekarang. Dulu daerah Arosbahaya itu mungkin habis ya, pada abad 9. Tapi kita jangan lupa, kita tarik ke belakang. Pada tahun 444 Masehi, itu terpecahnya Jawa Dwipa dengan Nusa Kambangan dan Nusa Barung, itu pada tahun 444 Masehi. Madura ini dulu namanya bukan Madura, Hantoro. Ada penguasanya tersendiri, tapi sampai sekarang
kami masih tetap meneliti. Hantoro. Pada abad ke-9, kita tahu bahwa masa-masa Medang Kamulan memang semasa abad 9 itu. Ketika Empu Sendok memindahkan Keraton Medang dari Jawa Barat ke Jawa Timur, dikatakan itu masa Medang dan Kamulan. Tersebutlah dalam catatan itu Bentorogung, salah seorang putri dari keraton atau kerajaan Giling Wesi, yang rajanya bernama Hyang Tunggal. Kita kembali lagi, siapakah Hyang Tunggal ini? Apakah manusia atau bukan? Kita telusuri sejarah lembar demi lembar, dan kita masukkan ke alam akal sekarang bagaimana kondisi saat itu sebenarnya. Konon di dalam catatan itu dikatakan bahwa beliau hamil dengan tanpa menikahi seorang laki-laki. Apa yang terjadi? Itu diibaratkan diibaratkan dalam tanda kutip sangat menjelekkan nama keraton. Katanya orang Madura calah sudah. Sehingga oleh ayahandanya beliau dibuang dan ditemani oleh patih. Namanya Patih Pranggulang. Ketika kemudian masuk dan sampai di daerah Geger, singkat ceritanya begitu yang diceritakan itu. Maka Patih Pranggulang berubah nama menjadi Ki Poleng. Karena apa? Yang dipakai pakaiannya itu adalah pakaian dari poleng. Poleng itu akar-akar, kemudian daun-daun seperti akar yang bergelantungan, seperti rabet kalau orang Madura itu. Sehingga beliau merubah nama menjadi Ki Poleng. Lahirlah Raden Segoro itu. Raden Segoro saya memanggilnya. Unik memang. Baru setelah masa abad 9 ini, pulau yang namanya Hantoro itu kemudian berubah menjadi Madura. Mari kita lihat perjalanan sejarah itu. Ketika beliau besar di daerah Gunung Geger, itu ada salah satu batu tempat beliau duduk. Tapi itu bukan peninggalan megalit, bukan. Masa megalit jauh sekali. Dikatakan punden, di sana tidak ada pemujaan. Dikatakan punden berunda, pemujaan. Kalau dikatakan punden adalah makam tempat di mana cikal bakal daerah itu, tidak ada di sana. Karena makamnya makam baru semua. Pundak. Kalau dituturkan korseh atau tempat paling kinah Potehi Koneng, ya, menghadapnya ke arah laut atau ke arah selatan. Kita ketahui bersama apa kira-kira pemahaman dari beliau, keyakinan dari beliau di saat itu, apakah Hindu-Buddha atau apa, kita masih belum tahu. Nah, ketika berumur 5 tahun, berpindahlah, hijrah. Jadi Potehi Koneng atau Bentorogung ini hijrah bersama putrinya, bersama anaknya Raden Segoro ke arah Nepa. Lebih dekat kepada laut. Nepa. Daerah pesisir utara juga. Perjalanannya bagaimana? Apakah berjalan atau tidak? Wallahu a'lam. Karena ingat, kepercayaan di saat itu orang bisa memungkinkan segala sesuatu pergi seperti angin, datang seperti angin. Nah, di sanalah dia mulai kehidupan yang baru. Apakah Raden Segoro makan beras? Tidak. Yang dimakan adalah buah-buahan dan madu. Di daerah pesisir atau pantai Nepa itu banyak tumbuh pohon ara. Kalau kata orang Madura, bukol. Ini yang banyak ditempati sarang tawon. Lebunah nyaruan, orang Madura bilang.
Nah, beliau dari mana saya tahu? Saya menggandengkan istilah atau menyimak, bukan cocokologi, bukan. Karena ketika beliau minum madu itu, karena madu itu netes setiap saat. Hanya tinggal menganga gini aja, sudah netes. Madu, madu, madu. Konsonan apabila ketemu orang Madura atau lidah Madura, apabila huruf konsonan hidup ketemu konsonan hidup, ini salah satu harus dibuang. Madu oro. Tidak bisa orang Madura bilang madu oro. Mesti salah satu hurufnya mesti dibuang. Apa yang terjadi? Madur. Itu. Jadi nama dari Hantoro berawalnya dikenal Hantoro berubah menjadi Madura pada masa abad ke-9 setelah hidup Raden Sugoro. Apa yang ditinggali Raden Sugoro? 2 pusaka Madura. Bukan milik Bangkalan aja, milik Madura. Senangkele dan Sealekure. Dari apa pusaka itu terbuat? Menurut cerita, bahkan cerita di pewayangan, dari 2 ekor naga. Ya, wajarlah seorang ibu merasa ketakutan ketika melihat anaknya sering bermain dengan ular yang besar, bukan ular kecil, ular yang besar. Sehingga berkatalah ibu kepada Patih, Paman Patih, Raden Segara sekarang sering bermain dengan ular. Saya khawatir takut dimakan. Terus gimana nantinya kalau pas ini? Jadi beliau hanya menitahkan, tangkap, pegang kepalanya, banting ke tanah. Akhirnya ditutur. Tutur ini sampailah kepada Raden Sugoro. Nah, kalau kamu bermain dengan ular lagi, pegang kepalanya, lalu banting ke tanah. Nanti kamu lihat apa yang terjadi. Ketika itu dilakukan, itu menjelang sorop ari loh. Dari mana saya tahu? Ada cerita lain yang menyebabkan saya tahu pada waktu pelaksanaan membanting ular menjadi keris itu pada waktu sorop areh. Di dalam mediasi tertentu ya seperti itu yang dapat saya bayangkan. Dapat saya terima gambaran itu. Sorop areh. Jadi kalau sekarang waktunya sudah masuk waktu maghrib. Dipegang kepala, dibanting, jadilah 2 tombak. Senangkele dan Sealekure. Itu tombak pusaka untuk rakyat atau bangsa Madura. Jangan lupa, bukan milik Bangkalan aja. Bangsa Madura. Kenapa saya katakan bangsa? Madura pernah menjadi semacam republik. Dahulu pun pernah menjadi tanah jajah, tanah yang merdeka dengan nama Hantoro. Itu. Nah, kembali lagi kepada apa yang dikatakan situs megalit itu, marilah kita bongkar lagi sejarah itu. Pada masa apa megalit itu tumbuh dan ada? Perlu diingat, catatan 444 Masehi itu Nusa Barung, Nusa Kambangan terpisah dari Jawa Dwipa. Begitu juga menyusul sekian tahun berikutnya Madura. Sekian tahun berikutnya terpisah lagi Bali dari tanah Jawa. Dikatakan punden. Punden memang tempat yang tinggi. Menurut literatur atau arti punden itu pun artinya tempat makam di mana makam itu adalah cikal bakal masyarakat setempat. Padahal di sana masyarakatnya bukan orang yang ada di sana, yang dimakamkan di sana itu bukan cikal bakal dari masyarakat Geger, bukan. Kalau di sana ada nama Adi Rasa, ada nama Adi Podai, kemudian ada makam, ada gua Lake dan Gua Bine. Gua Lake, Gua Bine itu dulu tahun masa
82, 86 itu dipakai untuk baiat anak-anak Joko Tole apabila naik sabuk. Jadi di tempat itu yang perempuan itu kumpul di Goa Bine, yang putra laki di Goa Laki. Tempat baiatnya di sana. Tempat bermunajat membaiat bahwa kamu sudah naik. Dan janji-janji apa yang harus dipenuhi. Nah, kalau di sana ada makam, itu bukan makam tempat bersemayamnya jasad, bukan. Itu tanda. Petilasan. Kalau di sana ditulis Potere Koneng, nah itu berarti petilasan. Jadi petilasan Potere Koneng itu di sana sebetulnya banyak, bukan hanya di makam itu sama di kursi itu, bukan. Banyak lebih dalam lagi. Coba lebih masuk ke gua lagi. Pengalaman dari guru sepuh PPS Joko Tole. Saya menyambitnya, memanggilnya beliau Teh Marjuki, itu sudah almarhum. Beliau hanya 3 bulan di sana, arti kata 100 hari, bermunajat di salah satu gua yang namanya Gua Pelanangan. Di Gua Pelanangan itu ada stalaktit, ada stalagmit. Dan ada salah satu gua kecil yang hanya bisa masuk sebadan, seukuran badan. Penuturan Teh Marjuki saat itu, ada 3 buah telaga di sana, di bawah. Jadi di bawah batu Gunung Keker itu ada salah satu ruangan yang mempunyai 3 telaga. Telaga itu berwarna 3, warnanya putih, merah, sama hijau kebiru-biruan. Dan yang saya masih ingat, ada jalan setapak yang mengarah ke arah timur dan mengarah ke arah selatan. Jadi yang jelas kalau ke selatan ini ke perairan di selatan Madura. Di daerah mana? Ya paling di daerah Socang atau Sembilengan. Di sana. Ke arah timurnya? Ya, kalau tidak ke Gunung Pacutan, kemana lagi? Ingat, Sakera dengan begitu cepatnya dari Gunung Keker sampai ke Gunung Pacutan melalui jalan mana? Apakah melalui jalan darat seperti biasanya? Masa-masa seperti itu tidak ada kendaraan kayak mobil kayak sekarang. Jalan. Coba, kalau itu kita perhatikan. Tapi terus terang, saya tidak berani masuk ke dalam gua itu. Teh Marjuki sendiri bilang, nak boing, begitu kula masuk, sampai di kepala ini, sudah tinggal blus masuk gitu, saya itu embeh, artinya berat dengan hidup. Jangan-jangan nanti saya tidak kembali. Nah, itu. Jadi pengalaman yang seharusnya beliau lakukan di dalam perjalanan itu tidak dia lakukan. Karena apa? Kembali mentah. Sudah sampai tinggal kepala blus gitu aja masuk. Ada rasa khawatir tidak akan kembali. Nah, itu salah satu di antara dari sekian banyak misteri di Gunung Keker yang bisa sampaikan kali ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu dan rahayu. Matur sekelangkong.